Jadi Yesus itu menghapus dosa buat kita apa buat orang Kristen aja? Semua orang, siapa yang mau lah. Kayak gimana? Ya jadi Kristen. Di mana ya menjadi Kristen itu? Coba. Apa? Di mana ayatnya kalau Apanya? kita menghapus dosa harus jadi Kristen di mana? Coba aku mau buka di sini. Di mana? Oh, Ayatnya. Matius 28 ayat 19. Apa bunyinya di situ? Ya kan katanya mau lihat di situ, ya udah baca lah. Dia katanya kalau ingin dihapus dosamu harus jadi Kristen. Oke. Gimana? Dalam video ini, Agatha menjelaskan pandangan iman Kristen mengenai pengampunan dosa, kasih Tuhan, dan keselamatan berdasarkan ajaran Alkitab. Tonton sampai selesai agar tidak kehilangan konteks pembahasannya. Dia disalib itu untuk menghapus dosa dunia. Itu yang betul. Berarti apa yang membunuhnya menyalib Yesus itu menghapus dosa itu sendiri, menghapus dosa mereka yang menyalib itu. Yang menyalib dengan yang disalib kan beda, Bang. Iya, kan ketika disalib, berarti ketika disalib itu, ketika meninggal itu, menghapus dosa manusia. Ya, Dalam dia. arti, ya, Dia. dalam arti, ya, Artinya dia sendiri, Yesus itu sendiri yang menghapus dosa, bukan orang lain. Karena dia kurbannya. Semua orang yang membun-bunnya, yang tidak membun-bunnya, kamu pun dosa kamu dihapus kalau kamu menerimanya. Kalau kamu nggak menerimanya ya enggak lah. Karena hanya orang yang meminta dihapus dosanya oleh Tuhan Yesus yang dihapus dosanya lah. Kalau kamu nggak minta, ya dosa kamu tetap ada pada kamu. Semua orang harus meminta dihapuskan dosanya oleh Tuhan Yesus. Iya, oke, saya masuk. Lalu kalau misalkan dihapus karena cara kematiannya itu menghapus dosa manusia, pertanggungjawabannya itu kepada siapa atas dosa itu? Kamu bertanggung jawab kepada Tuhan lah. Kepada Tuhan Yesus lah. Berarti bertanggung jawab atas dirinya sendiri begitu. Siapa? Kan dia meninggal. Berarti Kan dia mempertanggungjawabnya mati. dosa manusia. Kan gini. Jadi kalau Iya. kamu minta dihapus dosanya, ya mintalah sama Tuhan Yesus. Karena Iya. dialah penghapus dosa. Ya, saya mengerti, Mbak. Saya mengerti. Saya mengerti itu. Apa yang Tapi kamu kan mengerti? atas pertanggungjawabnya untuk menghapus dosa manusia ini, dia pertanggungjawabkan kepada siapa? Begitu. Dia kan Tuhan, kok dia yang bertanggung jawab? Kamu itu kalau minta sama Tuhan Yesus, kamu dihapuskan dosanya. Karena dia yang menghapus dosa, tubuhnya itulah yang menghapus dosa. Dialah Tuhan, makanya dia dikatakan Tuhan yang menghapus dosa dunia. Kamu Berarti semua mempertanggungjawabkan manusia. dosa kamu kepada Tuhan Yesus. Kamu mempertanggungjawabkan dosa kamu kepada Tuhan Yesus supaya dia menghapuskan dosa kamu. Berarti menghapus misalkan yang bayang di dalam kandungan itu, apakah seperti apa itu? Kalau Apakah bayi yang tidak berdosa, kan dikatakan menghapus dosa dunia. Yang tidak ada dosa kok dihapus? Gimana sih kau? Ibarat kata ya, kamu punya buku, belum ada ditulis, kok hapus? Itu kan adalah tindakan goblok, Bang. Pertanyaanmu terlalu bodoh, Bang. Udah tahu nggak ada dosa. Kok tanya lagi, kalau orang nggak ada dosa, gimana ngapus dosanya? Ih, logika kau kayak bayi. Tidak begini, Mbak. Ini lo Bang, gini misalnya Bang ya, kan menghapus dosa. Nggak ada salah. Terus apa yang dihapus? Pertanyaanmu begini, pertanyaan Mbak. longor. Itu kan merasa konyol juga. Mungkin bisa. Tapi kan dikatakan tadi itu menghapus dosa manusia yang ada di muka bumi Kalau ini. nggak ada dosa, apa yang Berarti dia berdosa. dilahirkan kok berdosa? Membunuh itu berdosa, dilahirkan nggak pernah dikatakan dosa, sayang. Sejak kapan?
dilahirkan itu dosa. Turunkan. Oh my lord. Kok Udah ada jangan. orang kayak gini? Tidak Pak, begini. dosa itu bang, saya kasih contoh ya. Dosa itu berzina, mencuri, berdusta, mengingini istri orang. Nggak ada di dalam daftar dosa itu dilahirkan atau melahirkan. Nggak ada abang. Anda salah paham dengan perkataan saya tadi, Dilahirkan itu Bang. diciptakan. Aduh. Apa lagi? Mungkin salah paham dengan apa yang pertanyaan saya tadi itu, Mbak. Loh, belum berdosa kok mau menebus, dihapus dosanya, Bang. Kamu nih nanya itu yang esensial Salah- gitu, Bang. Kakak salah paham dengan apa yang dengan kata pertanyaan saya tadi itu. Apa tuh? Maksudnya itu Yesus itu tadi itu menghapus dosa manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi saya mau tanyakan itu bagaimana dengan bayi yang di dalam kandungan itu? Apakah Orang dia belum berdosa kok. Kan kamu aja tadi ya. Ingat ya, renungkan ya. Dia menghapus dosa yang ada di bumi ini, menghapus dosa manusia. Loh, kalau ada manusia yang nggak berbuat dosa, apa yang mau dihapus? Oh, tuh. Kamu ini longornya kebangetan loh, Bang. Serius. Kamu ini masih SD kah? Bang, kamu udah dipanggil Bang tapi kok masih longor? iya, Oh my lord. Gimana sih, Lord? yang menjadi permasalahan kita bingung hapus dosa itu? Ya kan menghapus dosa. Kalau tidak ada dosa, apa yang mau dihapus? Saya udah kasih contoh. Kalau nggak adanya kesalahan di dalam bukumu ini, apa yang mau kau hapus? Ih, capek. Oke, thank you ya Bang ya. Gila aku lama-lama ngobrol sama orang idiot. Kamu punya buku tulis, belum ada coretan. Kamu mau ngapus apa? Ambil penghapus mau ngapain? Mau ngapain? Oh my lord. Lucu-lucu. Jadi apa yang mau dihapus? Ibarat kata ya kan. Aku mau nyuci baju, padahal nggak ada baju kotor. Idiot itu, idiot. Dibilang menghapus dosa, ya kalau nggak ada dosa apa yang mau dihapus? Ya dosa kau aja yang dihapus, dosa kau aja masih banyak. Nyari-nyari dosa yang nggak ada. Aku nih manusia ini. Sakitnya orang ini semua. Betul-betul sakit kalian ini. Sabar. Emang ya, ilah zaman ini ya membuat kamu buta. Udah kau aja lah ngobrol sama abang itu. Aku nggak sanggup aku ngobrol lagi sama abang itu. Kau kuturunkan ya abang ya. Ada bayi nggak berdosa. Ya terus kalau nggak berdosa ya ngapain? Mau ngapain? Ibarat kata ya, ada bayi nggak sakit, kok kasih obat? Sakit jiwa. Nanti anak kau nggak demam. Ambil napas. Oh. Oh my goodness, mana tadi? Ada. Kita naikkan lagi ya. Tolong, kalian jangan jadi gila di sini ya. Halo Pak Bani. Ya, aku mau nanya nih, lanjutin yang tadi. Jadi yang Mana? Bapak udah naik tadi emang? tadi kan ada yang naik barusan. Ya banyak Pak yang naik. Bapak Barusan. Oke, silakan. Jadi Yesus itu menghapus dosa buat kita apa buat orang Kristen aja? Semua orang, siapa yang mau lah. Kayak gimana? Ya jadi Kristen.
Di mana ayatnya menjadi Kristen itu? Coba. Apa? Di mana ayatnya Apanya? kalau kita menghapus dosa harus jadi Kristen di mana? Coba aku mau buka di sini. Di mana? Oh, Matius 28 ayat 19. Apa bunyinya di situ? Ya kan katanya mau lihat di situ, ya udah baca lah. Dia katanya kalau ingin dihapus dosa harus jadi Kristen. Di Oke. mana? Pergi Coba. dan jadikanlah, ini perintah Tuhan Yesus kepada muridnya ya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu kan disebut Kristen. Oh, jadi Ya. nggak bangsa Dan murid, baptislah, bentar. Dan jadikanlah semua bangsa Kristen. Dan baptislah Kristennya? mereka dalam nama Bapa. Nah kan, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya orang Kristen itu harus dibaptis. Nah, Enggak. dan ajarlah mereka Kan di situ jadi melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Disuruh melakukan, ya kan? Nah, apa yang dia perintahkan? Ekaristi atau perjamuan kudus. Ya. Jadi Di situ kalau kamu dijadikan sudah murid, dijadikan murid di situ tanahnya Yesus guru, bukan Tuhan di situ. Coba lihat. dia guru dan Tuhan, makanya kan diajarin. Tuh guru Tuhan gimana ceritanya? Oke, kalau sekarang saya guru tanya Tuhan, kamu, coba. apakah Kalau Allahmu Tuhan tidak mengajarin Enggak, kamu dia tanya, jadi? tadi kan belum selesai. Apakah Allahmu tidak mengajarkan kamu sholat? Murid dan Nah, pantas kau nggak ada Allah, nggak pernah diajarin Tuhanmu. Turun kau. Ya iyalah, dia Tuhan yang mengajar. Pantas kau nggak pernah ada aturan. Kenapa? Orang Tuhan kau nggak ngajarin kau akhlak. Tuh, makanya ikut Tuhan Yesus. Biar kau tuh sopan. Gimana sih? Ya kalau Tuhan dikatakan mengajar, artinya Tuhan guru tidak? Iyalah, harus. Gimana sih? Besok-besok kamu jangan kayak gitu. Itulah. Aneh kalian, makanya kalian nggak tahu cara hidup yang baik. Orang nggak pernah diajarin. Besok-besok harus diajarin. Ya. Susah. Nih. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kamu harus mengakui dia Tuhan biar kamu diselamatkan. Udah. Ini di mana ayatnya? Ini. Tuh. Kamu ini gimana sih? Host panik. Enggak lah. Di mana Yesus mengajarkan? Berarti besok-besok saya tanya. Kapan Tuhan kamu mengajarin sholat? Jangan kayak gitu. Kayak orang longor. Males aku nengok kau. di-kick lah. Dah. Sekarang saya tanya kan, katanya tadi bilang Yesus guru dan Tuhan. Saya tanya, Tuhan di mana, guru di mana? Coba saya tanya. Tuhan di mana, guru di mana? Di dunia inilah. Kan Tuhan nggak bisa turun ke bumi, Bu. Di mana ayat yang mengatakan Tuhan nggak bisa turun ke bumi? Lah ada kok datanya kan di Biblia. Oh, jadi Tuhan jadi Tuhan bisa turun ke bumi. Sejak kapan Tuhan turun di bumi? Sejak Saya kapan? tanya kamu. Coba datanya coba. Kapan hari Tuhan diatur sama mulut kamu? Tuhan Ya, nggak boleh Tuhan datang ke bumi. Kristen. Coba. Gini, saya tanya abang. Di mana ayatnya Tuhan nggak boleh turun ke bumi? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Tuhan
Tuhan nggak boleh turun ke bumi? Kau cari dulu ayatnya. Kamu ini tiba-tiba bikin ayat sendiri. Saya bisa tunjukkan di Quranmu bahkan. Ya, saya bisa tunjukkan di Quranmu bahwa Allahmu itu turun ke bumi. Sama saya. Coba, Hah? coba Di tunjukkan. mana? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Tuhan itu melarang kamu, Tuhan itu tidak boleh ke bumi. Kok bisa? Siapa yang ngelarang? Siapa yang ngelarang Tuhan turun ke Wah, bumi? Tuhan turun ke Saya tanya bumi dulu. besaran bumi daripada Tuhan kalau gitu. Siapa? Siapa yang Enggak, besar melarang mana bumi sama turun Tuhan? ke Coba. bumi? Saya tanya, Tuhan besaran mana? Tuhan sama bumi. Coba. Besaran mana? Nah, katanya Besaran Tuhan nggak kebodohan besar. belah. Yang paling besar itu kebodohan kamu. Iya. Kalau kau bilang Tuhan tidak turun ke bumi secara dia besar, berarti dia memenuhi segala sesuatu, termasuk bumi. Kejadian 2 Kalau nomor 5. sempat, kalau sempat Tuhan itu tidak ada di Kejadian bumi, 2 bro. nomor. Dengar, renungkan ya. Kalau sempat Tuhan tidak ada di bumi, maka Tuhanmu itu kecil, lebih kecil daripada bumi. Kamu dengerin di bawah. Kalau sempat Tuhan itu dikatakan maha besar, tapi ada suatu ruang yang tidak dia tempati, maka dia kecil. Loh, pikir, kalau dia tidak turun ke bumi, dia tidak ada di bumi, ya, berarti semesta ini lebih besar dari dia. Kenapa? Ada semesta yang tidak dia tempati. Ini kamu. Makanya saya bilang, kebodohan kamu itu lebih besar dari saya. Itu pakai logika. Gue pakai logika. Lu pakai apa? Longor. Ya kali. Katanya besar. Tapi ada semesta yang tidak dia datangi. Hah? Maka semesta ini lebih besar daripada dia. Kenapa? Karena Tuhanmu nggak ada di bumi ini. Ini sayang, ini sayang, ininya sayang. Makanya jangan kebanyakan di toilet. Gak malu kamu bilang, gak malu kamu ngomong Tuhan besar. Besar mana sama bumi, tapi dia nggak ada di bumi. Gak malu kamu ngomong gitu. Malu lah. Telan lagi tuh omongan lu. Nanti diludahin loh sama guru lu, sama ustadz lu. Logika kau aja secete itu. Terus kau mau ngomong apa sama saya? Pikir Bani, pikir. Kamu buka 2 Tawarik 6 nomor 18. Bahwa bumi tidak bisa menampung Tuhan di situ. Lah Kristen bisa menampung Tuhan, gimana ceritanya, PA? Udah. Kolobor, jangan Udah. buka dulu. Udah. Baca dulu Udah. Tawarik. Udah. Baca. Oke. Baca. Iya. Nih. Kalau bumi tidak bisa menampung Tuhan, artinya dia baca berlebih. dulu. Sabar nih. Saya tahu Tawarik itu. Nih, denger ya. Bumi ini tidak bisa menampung dia. Karena apa? Berlebihan. Tidak bisa ditampung bukan artinya dia tidak di situ. Oon. Saya kasih contoh. Bumi ini kan kecil, dia lebih besar. Kalau dia di sini, ini kan tidak bisa ditampung. Artinya apa? Berlebihan. Bukan artinya nggak bisa ditampung, dia nggak ada di sini. Bumi
besarnya ini. Karena kan bumi ini ibarat segini. Ya dimasukkan pun berlebih. Ngerti nggak? Tapi apakah artinya dia tidak ada di sini? Ya ada. Bahkan dia melampaui yang kamu duga. Itu maksudnya bumi tidak bisa menampungnya. Ngerti nggak, Oon? Kamu nggak usah ngomong logika sama saya, Oon. Satu ember nggak bisa ditampung sama satu gelas. Tapi ada kan air yang satu ember itu di gelas itu? Iya, hanya semampunya gelas itu menampungnya. Kalau goblok gitu jangan makin ditunjukin. Gua naikin lagi lo ya. Gua naikin lagi makin nampak lagi nih Oon kamu ini. Biar malu kamu. Astaga Tuhan, nggak sanggup menampungnya. Ya iya karena dia maha besar. Tapi dia bisa toh di situ bisa. Nggak, ya ibarat kata ya, gua nggak sanggup nampung uang 3 triliun. Rumah gua nggak sanggup menampung uang atau ATM saya nggak sanggup menampung 3 triliun. Tapi yang sanggup ditampungnya itu kan? Iya, begitu. Oh, alah. Gak usah bro. Minimal sekolah dulu kalau mau main logika. Minimal mainnya jauh dulu. Kalau kamu cuman mikir sampai situ, gimana kamu paham Alkitab? Ini yang aku bilang ya. Makanya ya, disuruh Tuhan Yesus apa teman-teman? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Lu kagak punya akal. Ngerti nggak? Iya, gorengan satu panci itu enggak, iya itu piring kecil nggak sanggup menampung gorengan satu panci. Yang sanggup ditampungnya aja kan. Udah, naik lagi lu makin Oon lagi. Mau bawa Alkitab kemanapun akan saya jelasin. Kamu ini nggak ngerti Alkitab kok. Oh Neng, gue naikin lagi. Itulah kata Edis bener kan, lu blow on. Nah di sini ke blow on Ada lagi lu. pertanyaan kamu? Enggak, di sini kata Edis lu blow on. Ada lagi pertanyaan kamu. Sekarang gue tanya, lu baca dulu 2 Tawarik 6. Tuh, itu tau nggak? Ketika dia mengatakan orang lain, ya selain dia Oon, sekarang dia cari temen. Ini yang namanya narasi patungan. Nggak sanggup sendiri, bawa teman. Masa satu Agatha dilawan rame-ramean? Lu itu menunjukkan kualitas lu itu rendah. Emang iman lu iman patungan. Narasi lu narasi patungan. Sendiri dong kayak gue. Ya, bani rame-rame. Lu mah namanya bani patungan. Gak malu lu? Bawa-bawa narasi orang, gak malu? Malu dong, kampung. Biasa suka rame-rame, abis itu apa? Geruduk. Emang itu, bani geruduk, bani patungan, bani rame-rame. Udah gua bilang, lu semakin naik ke sini, lu makin menunjukkan kualitas lu, ya. Borongan. Kampung. Besok bawa pendeta, bawa siapa lagi kamu? Semua orang kamu bawa aja semua ke sini. Kamu nggak bisa ngadepin saya sendiri kok bawa orang. Padahal aku kan cuman cewek yang lemah lembut dan kismin. Nanti mau bawa narasi siapa lagi? Iya Cibini, lucu aku nih orang ini. Ya, Tante Tobrut, kalau kesini tuh bawa orang. Lu nggak pede kah dengan dirimu sendiri?
is. Gua aja live itu nggak bawa-bawa orang. Ya, besok-besok jangan kayak gitulah. Bikin malu kau. Bani Muslim lagi namamu. Oke, halo, Umar. Halo, Ya, Islam atau Kristen? Islam Mbak. Oke, Kristen. Islam ya, bukan. Iya. Ini Islam yang penyembah Allah atau Islam penyembah yang lain ini? Penyembah Allah dah. Oke, baik-baik kok. Silakan. Temanya gimana nih? Baca. Allah kita, Allah Tritunggal maksud. Maksudnya Enggak ya Allah kita itu Allah Tritunggal. Yang lain itu bukan Allah. Yang Berarti- lain itu setan. Kan Tritunggal itu kan tri itu kan tiga dalam satu, Hmm. ya kan? Ya, 3 dalam 1. Berarti yang satu itu yang Allah, yang duanya itu setan dong. Kok goblok 3 dalam 1 tuh kok gimana sih? Coba kau renungkan lagi lah. 3 dalam 1 itu artinya apa? Kan Tritunggal. Berarti ketiganya 1 kan gitu. Enggak lo enggak masuk lah. Ya nggak masuk lah, orang otakmu aja nggak ada. Oke, sekarang saya tanya kamu, Oke. ya, kalau roh kamu di dalam tubuhmu, artinya yang manusia yang mana? Ya diriku, jasadku. Ya, yang roh setan, yang Ya. badan manusia, kan Ya gitu kan enggak jawaban lah. tadi kan? Sampai Loh, Oke, karena oke, kata oke. dengan narasimu yang sama. Kalau Oke, misalnya oke, rohmu oke. di dalam kamu dan kamu ngaku satu, berarti rohmu setan, badanmu yang manusia gitu. Itu kan? Ya, enggak lah. Kamu Kalau mau jelasin itu kan? enggak lah, itu gua aku jelasin dulu dong. Jadi cemana? Gini kan, misalnya kalau nggak ada rohku tuh, berarti aku nggak ada. Ya Kan sama. Jadi kalau Allah itu ya, Bapa itu tidak ada roh dan tidak ada firman, yaitu batu. Ya nggak ada. Ya bagus. Ketika kamu mengatakan tidak ada roh, berarti ya kamu tidak ada. Sama seperti Allah kalau tidak punya roh, berarti Allahnya itu tidak ada. By the way, Allah kamu punya roh nggak? Allah saya tidak bisa dilihat dan tidak bisa. Nggak, saya nggak nanya itu. BTW, Allah kamu punya roh nggak? Ini jawabannya Allah- sesuai jawabanmu. Allah maha Saya nggak semuanya, nanya segalanya. itu. Allah kamu punya roh nggak? Allah saya tuh semuanya. Ya udah nggak ada. Jawabannya gitu. Jadi Allah kamu nggak ada karena nggak ada rohnya, nggak hidup. Pas. Oke. Terima kasih sesuai jawabanmu. Kan kata dia, kalau saya nggak ada rohnya ya saya nggak ada. Ya sudah, kalau Allah kamu tidak punya roh, ya tidak ada. Apalagi yang mau kita bahas? Bye. Saya hanya menjawab dengan timbangan kamu. Makanya kalau Allah tidak memiliki roh dan tidak memiliki firman, ya nggak ada. Makanya nggak bisa ngomong nih. Dia nggak punya firman, nggak punya roh. Ya nggak ada. Ini nggak Allah. Ini namanya nggak Allah. Jadi kalau nggak Tritunggal itu nggak Allah. Udahlah, aku capek kali dengan orang-orang tolol hari ini. Bleh. Nggak pernah semua ini dengan orang-orang on. Padahal kita nggak bawa Alkitab dari tadi, tapi lu nggak nyampe-nyampe sayang. Ini baru di logika, lu aja udah stuck. Terus kapan mau masuk ke Alkitab? Kapan mau masuk ke substansi? Udahlah, yang Kristen aja lah yang nanya. Capek aku ngeladenin RT6.
Ya, langsung aja ke ayat Alkitab. Yang simpel-simpel gini aja kamu nggak nyampe, sayang. Terus lu mau ngapain? Dari tadi loh. Ya ampun, hidup nggak pernah seplet ini. Ayo, yang lain. Kita bahas substansi. Kristen. Saya butuh orang Kristen. Saya mau membahas ini. RT6 dari tadi nggak nyambung. Males aku. Nggak sampai-sampai gitu mau ngebahas Alkitab. Logika yang kurang. Oten dah, oten. Gue males sama RT6. Udah, renungkan saja itu tadi, logika-logika yang saya buka tadi, ya. Perlu kamu merenungkan sesuatu. Karena memang ini pengetahuan umum dan itu ada di Alkitab semua. Oke, halo. Silakan, Marun. Halo. Malah ketawa. Malah ketawa. Udah imani aja lah iman kalian itu. Aku mau oten dong. Yang kayak tadi aku mau ngajarin Alkitab. Aku bosan ngajarin RT6. Dodol-dodol semua. Logikanya aja nggak nyampe. Oke. Ini oten katanya ya. Mudah-mudahan beneran oten. Halo. Selamat sore. Yo, halo, selamat sore, Nona Agatha. Ya, sore Pak. Silakan Opa. Oh ya, mau gini. bertanya. Nah, ini ya sejujurnya saya ini Oten juga, tapi ini baru aku paham tadi bahwa Allah kita itu Allah Tritunggal 31 itu. Seperti yang kakak jelaskan tadi itu, 31. seperti yang kakak, iya Tritunggal ini kan. Ya. Silakan Pak. Hmm. Sepertinya aku juga sudah merenungkan tadi, seperti di diri kita ini kan ada manusia, ada roh, ada pikiran, gitu. Oh, padahal benar-benar begini artinya Allah Tritunggal ini. Jadi Allah Tritunggal itu memang satu Allah Pak, bukan tiga Allah, Iya, satu Allah. iya benar sudah benar kakak kata benar. Saya paham betul tadi ini. Makanya dari tadi saya simak dari bawah itu. Ini baru saya mengerti dan saya paham. Ada mungkin yang mau Bapak tanyakan? Iya. Cuma itu saja kakak. Siap. Ini baru saya puas memang ini. Saya tahu maksud gini. Karena saya kakak Agatha gini, saya ini orangnya awam betul saya. Oke. Gak apa-apa Pak, kita sama-sama belajar. Dan itulah tujuan apologetika itu Pak. Karena Pasti banyak betul, orang yang menyalahpahami ajaran kita Iya, dengan mengatakan kita punya tiga Allah. Atau kita beralahkan manusia. Nah, kita itu harus menjelaskan ini. Begitu. Tidak, maksud saya tadi itu, ini, Tritunggal ini. Tritunggal ini Iya. saja. Kalau memang Allah, saya sudah tahu itu. Siap. Tuhan memberkati Pak. Amin, kata-kata. Salam Opa. Oke, thank you Bang apa tadi tuh yang ngasih pause, thank you ya. Nah, ini ada lagi tadi yang mau bertanya naik Kak 5 warna baik ya. Ini saya jelaskan ya. Jadi kalau di dalam Alkitab dikatakan Allah yang Esa itu adalah ini, Sang Tritunggal Maha Kudus. Satu Allah yaitu Bapa yang di dalamnya berdiam firman dan Roh Kudus. Gitu. Jadi kalau Allah itu satu tapi tidak memiliki firman dan tidak memiliki roh, ya tidak ada. Itu mati. Harus hidup. Jadi kalau Allah kita tidak hidup, ya kita tidak akan bisa hidup. Dengan apa dia menghidupkan kita? Pasti dengan rohnya kan?
Dengan apa dia menciptakan kita? Pasti dengan firman-Nya. Makanya Allah yang satu, yaitu di dalam Kejadian 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melingkupi samudra raya. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah itu mencipta melalui firman dan roh. Dengan firman dan rohnya, yang satu di dalamnya dia menjadikan segala sesuatu ada dan hidup. Begitu. Oke, siapa tadi 5 warna ini ya? Kristen ya? Ya. Halo Oke, Kak, halo. Ya, silakan. Mau bertanya apa? aku Oten Kak, cuma aku mau menanya soal berpuasa. Boleh. Karena selama ini tentang berpuasa ini kayak informasinya kurang jelas gitu. Kapan kita mulai, kapan kita selesai. Terus Ini kita sedang puasa ini. hal yang Puasa para rasul. Selama 2 minggu. Sudah jalan ini minggu pertama dan minggu depan. Jadi 2 minggu. Puasa itu dimulai dari petang kembali ke petang. Nah itu, 1 hari 1 malam. Karena di dalam Alkitab dikatakan ya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah 1 hari. Kalau puasa kita itu kan 1 hari 1 malam. Ya kan? 24 jam. Jadi dimulai dari petang kembali ke petang. Kita bisa memulai puasa kita itu dari pukul 3 sore. Itu, dari petang lah. Masuk namanya petang kamu sudah bisa berpuasa. Nah, nanti kembali lagi ke petang kamu buka puasa. Baru lanjut lagi gitu. Kalau ada puasa 40 hari 40 malam, ya kamu lakukan itu. Puasa 40 hari 40 malam itu biasanya prapaskah ya Pak ya. Menjelang kematian Yesus. Tahu? Puasa prapaskah. iya. 40 hari sebelum Paskah. Menjelang kebangkitan Yesus, bukan kematian, kebangkitan. Nah itu, lalu ada 30 hari, puasa 30 hari itu menjelang kelahiran Yesus, menjelang inkarnasinya. Namanya puasa Advent. Dalam puasa itu Tapi kita cakupan menanti-nantikan kelahiran Yesus. Kenapa? tapi cakupan waktu berpuasa ini tetap sama gitu ya, dilakukan pada Sama, saat petang. sama. Bedanya adalah ya puasa prapaskah kita berpantang. Jadi kita tidak makan makanan produk dari hewan, vegan. Jadi kita hanya makan biji-bijian dan buah-buahan aja atau sayur-sayuran. Itu ada di Kejadian 1 ayat 29. Jadi sejak semula ya kita ini diciptakan hanya makan buah-buahan aja. Nah, jadi puasa prapaskah ini kan masa di mana penciptaan ulang. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah penciptaan ulang, Pak. Itu. Oke. Kenapa dikatakan kebangkitan Yesus itu adalah penciptaan ulang? Karena melalui baptisan, ya kan? Arti baptisan itu adalah kita kan disatukan dalam kematiannya, penguburannya dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Bapak boleh baca. Jadi dalam baptisan kita kan disatukan dalam kematiannya, penguburan dan kebangkitannya. Makanya puasa prapaskah ini adalah kita masuk kepada penciptaan awal. Penciptaan awal manusia itu begitu diciptakan apa? Hanya makan buah-buahan saja. Itu kamu bisa baca itu di Kejadian 1 ayat 29. Nah, itu. Jadi ketika prapaskah itu kita memang berpantang. Tidak makan produk hewan. Seperti itu. Oke. Nah, Ada kalau satu lagi puasa Kak yang yang mau lainnya ditanya. itu boleh. Kenapa, Pak? Ada satu lagi yang mau ditanya, boleh? Boleh. Karena kan kita mengenal ada yang namanya Kristen Protestan, Katolik, dan Ortodoks gitu ya. Apalagi yang paling poin penting yang saya perhatikan itu mengenai komuni atau apa namanya Ekaristi. perjamuan Ekaristi. Ya, sementara kalau saya kan dari
dari Sumatera Utara gitu ya. Jadi mengikuti di HKBP itu pun hanya waktu-waktu tertentu. Tapi kalau penjelasan dari Kak Agatha itu setiap minggu. Nah itu menurut Kak Agatha bagaimana? Sebenarnya setiap hari Pak, bukan setiap minggu. Dari penjelasan saya itu setiap hari. Itu kita baca di Kisah Para Rasul 2 ya. Jadi sebenarnya perjamuan kudus itu puncaknya itu hari Minggu. Tapi Ekaristi itu tiap-tiap hari kita lakukan. Gitu. Karena itu kan apa ya? Hari Minggu itu kan Yesus bangkit ya, Pak ya. Iya. Nah, itulah puncak peribadatan kita. Dikatakan ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42 ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, itu Pak. Jadi tiap-tiap hari ayat masuk ya, ayat 47-nya ya Pak ya. Oh, sorry. Ayat selanjutnya aja 46 ya. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Memecah-mecahkan roti ini bukan makan-makan kayak Papa Hare gitu loh Pak. Kayak ini tuh maksudnya memecahkan roti ini Ekaristi. Jadi tiap-tiap hari. Puncaknya itu adalah hari Minggu. Itu Oke. Pak. Kalau dikatakan setiap hari, artinya kita melakukan di rumah setiap hari. Yang sepengetahuan saya, kalau perjamuan itu kan diberikan oleh pendeta. Apa masa kita dengan pendeta setiap hari? Nah itu konkretnya seperti apa gitu? Oke, bukan seperti itu kan, bukan di rumah Pak. Jadi gini kan, dalam persekutuan. Tadi dengar gak? Tadi saya baca. Iya. Mereka berkumpul. Jadi berkumpul ya dengan imam itu. Memang tiap hari. Jadi di gereja itu bukan bicara bangunan ya. Gereja itu kan bicara kita. Bangunan kalau tidak ada orangnya, tidak ada gerejanya kan tidak dikatakan bangunan gereja. Nah, jadi berkumpul memang tiap-tiap hari untuk Ekaristi. Gitu. Memang seperti itulah hidup kita sambil kita menanti-nantikan Tuhan Yesus itu datang. Begitu. Kan perjamuan kudus itu tidak lama dilakukan. Gitu. Kalau Bapak tahu ya, orang-orang di dulu ya, dulu bahkan sampai sekarang orang-orang di Yunani atau di Rusia itu tiap pagi itu Pak disendokin sama imamnya itu. Bahkan kalau ada yang tidak ini datang ke rumah untuk memberikan itu. Baru setelah itu beraktivitas. Memang seperti itulah hidup kekristenan itu dari dulu. Nah sekarang ini bergeser karena apa? Ya tadi ya, perkembangan zaman, dinamika, orang bergereja gitu. Tapi di gereja saya memang tiap hari. Katolik dan Ortodoks itu tiap hari Pak, Ekaristi. Jadi nanti kita semua orang itu datang ke sana. Karena kita tiap hari kan berdosa. Betul. Ya kan? Nah, kita ini harus mati dalam Kristus. Mati dalam Kristus ya mati dalam darah dan tubuhnya, yang adalah Ekaristi tadi. Mati dalam Tuhan. Nah ini karena itulah Tuhan Yesus nyuruh kita apa di Alkitab? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang dimaksudkan itu adalah ini Pak, Ekaristi. Itu dia. Silakan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu sih bagaimana cara kita menjalani setiap hari, sementara dengan culture saya di gereja saya itu yang hanya pada saat Paskah, pada saat Natal itu aja gitu, merayakan melakukan Ekaristi itu gitu. Dan Kita gimana tidak- caranya untuk mendapatkan Ya. itu gitu.
itu kan gereja yang berkembang sekarang, gereja modern. Gereja dulu itu seperti itu. Lalu bagaimana saya mendapatkannya? Bapak datang aja ke gereja saya. Iya, kita jadi tidak lagi memperdebatkan, oh yang ini kenapa nggak ada, tapi carilah gereja. Jadi gereja yang didirikan Yesus itu pasti melakukan itu. Pasti, sudah pasti. Itu gereja yang didirikan Yesus yang ajarannya dari para rasul. Jadi gimana caranya saya supaya dapatkan itu? Datang ke gereja saya. Datang ke gereja yang didirikan rasul. Karena itulah gerejanya Tuhan Yesus. Begitu. Oke. Bapak di mana memangnya Pak tinggalnya? Di Jakarta. Di Jakarta itu banyak gereja saya. Ada Jakarta Barat, ada di Cinere, ada di Depok, ada di Tangerang. Di mana? Di Bekasi ada. Nah, Bapak datang aja ke gereja. Ya, ada lagi yang mau Itu aja sih. ditanyakan, Pak? Karena mengganjal banget di pikiran memang soal tentang Ekaristi ini yang harus dilakukan setiap hari, dan soal itu tadi. Itu aja sih kayaknya. Baik, itu aja sih. Terima kasih Kak Agatha sudah Tuhan membantu. memberkati. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Iya, karena memang darah dan tubuh Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Itulah perjamuan kudus. Di Bogor ada. Lucy kan kemarin udah yang di Bogor. Di Harmoni, BNR. Itu ada di Bogor tuh ada 2 ya. Ada di Padepokannya Romo, ada di ini, di BNR. Kamu datang aja ke sana, Lucy. Ya. Nanti saya kasih kontaknya ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita ini sambil di Bekasi ada Kak Pure Life ya. Cari aja di website ya ortodox.id. Nanti keluar tuh paroki-parokinya, alamatnya, ada nomor Romo yang bisa dihubungin gitu. Jadi itu tujuan kita hidup kan untuk Yesus. Ya kan? Betul tidak? Yang untuk Yesus itu hidup untuk kita. Kita hidup untuk Yesus, kan gitu kan? Kita hidup untuk Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi bukan untuk dunia ini kita hidup. Kita hidup itu untuk Allah dan kita hidup karena Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini bagus sekali ayatnya ya. Ini. Ya kalau kita sudah menyadari hal ini ya kita bukan hanya bicara saja. Nih ya. Dikatakan ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, yang karena Yesus Kristus kita hidup. Jadi kita itu hanya bisa hidup karena Yesus yang adalah Allah dan manusia. Gitu. Jadi kita itu harus hidup untuk Allah. Untuk kealahan Yesus lah penyembahan kita. Hidup kita persembahkan untuk Sang Tritunggal Maha Kudus. Bapa dalam firman dan dalam roh. Yang karena Yesus firman dan manusia, karena keilahian dan kemanusiaannya lah kita hidup. Karena Yesus kita hidup dan untuk Allah kita hidup. Keren banget itu ayatnya. Gitu. Ya teman-teman ya. Jadi Katolik dan Ortodoks mana yang paling benar? Katolik dan Ortodoks itu adalah sifat gereja. Katolik dan Ortodoks itu satu gereja. Sejak semula itu satu. Begitu kan. Itu jadi perlu merenungkan segala apa yang ada di dalam Alkitab. Kita nggak bisa asal baca. Itu. Jadi kamu asal baca tapi kamu tidak memahami suatu. Yaitu kamu hidup akan sia-sia. Makanya di dalam Alkitab
kita ini jangan menjadi pendengar firman. Karena pendengar firman itu dikatakan apa itu ayatnya ada itu Sari, ya. Kamu sama seperti orang munafik yang mengamat-amati wajahmu di kaca, setelah itu kamu berbalik dan kamu lupa. Tetapi kita itu harus menjadi pelaku firman. Mustahil kita menjadi pelaku firman kalau kita tidak mengerti firman. Makanya harus direnungkan. Harus banyak-banyak merenungkan isi Alkitab. Saya aja satu ayat lama sekali saya renungkan. Saya analisa, saya pikirkan. Nih, Yakobus 1 nih. Gitu. Makanya saya bilang teman-teman, kamu kira dengan menghafal Alkitab, kamu mengerti? Enggak. Dengan kamu tahu isi Alkitab, apa kamu melakukannya? Belum tentu. Seperti itu. Kami berbakti pada Yesus, Bun. Di Alkitab dikatakan ya, kita berbakti dan menyembah. Matius 4. Ya, ini ada kok ayatnya. Jadi berbakti saja tidak cukup, tetapi kita harus menyembah. Ya, di Matius 4 dikatakan, nih, perkataan Yesus loh ini ya. Dikatakan ya, dikatakan Yesus di dalam Matius 4, ya, waktu dia ini dicobai iblis ya, dikatakan gini ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan diberikan. Nah ini iblis ya, ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Jadi menyembah dan berbakti. Gak cukup berbakti saja tanpa penyembahan. Gitu ya, kamu bahkan dikatakan iblis. Nyala kau iblis. Hanya kepada Tuhanmu saja engkau harus menyembah dan berbakti kepadanya. Jadi menyembah dan berbakti. Gitu kan. Ini nih ya. Menyembah otomatis berbakti. Iya. Penyembahan itu salah satu bentuk berbakti. Tapi ada orang berbakti tetapi tidak menyembah, Kak. Contoh, saya berbakti kepada orang tua saya, tapi kan saya nggak nyembah orang tua saya. Penyembahan ini ya salah satu bentuk bakti. Iya, salah satu bentuk bakti kita. Tapi ada orang yang berbakti tetapi tidak menyembah. Ada toh? Gitu. Jadi di Alkitab terang dikatakan bahwa kita harus menyembah dan berbakti. Sebab ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu berbakti. Lihat perikopnya. Ya, itu kan tulisan di Perjanjian Lama bahwa kita ini harus menyembah Allah kita. Gitu. Contohnya siapa, Bun? Apa tuh? Yang berbakti. Oh, aku belum jadi anak berbakti. Iya. Hidup kita kan penyembahan. Jadi gini ya, mempersembahkan hidup. Jadi persembahan kita adalah hidup kita. Hidup ini adalah persembahan. Bukan gitu ya? Gimana?
Jadi kesempatan ya. Jadi gini, kita itu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mempersembahkan hidup kita? Ya kamu tunduk kepada Tuhan Yesus. Kamu taat. Berarti kamu mempersembahkan tubuh, jiwa, dan ragamu untuk mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus suruh kamu perjamuan kudus. Ya kamu lakukan. Dia mempersembahkan hidupnya, kamu pun mempersembahkan. Sama-sama mempersembahkan hidup. Inilah yang dinamakan hubungan cinta kasih. Kamu mengorbankan hidupmu untuk taat kepada Tuhan. Tuhan mengorbankan hidupnya untuk kamu karena cintanya kepada kamu. Ini yang namanya apa? Kawin. Inilah perjamuan kawin anak domba. Gitu loh. Iya toh? Kenapa dikatakan perjamuan kambing anak domba? Sama seperti hubungan gembala dengan dombanya. Gembala menyerahkan nyawanya demi melindungi dombanya. Dombanya pun menyerahkan nyawanya sepenuhnya kepada gembalanya. Betul tidak? Ini sama seperti hubungan suami istri kan begitu. Tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Tubuh Yesus dan darah Yesus sudah diberikan kepada kita. Maka darah dan tubuh kita, darah dan daging kita juga kita persembahkan untuk seturut dengan Tuhan Yesus. Gitu kan hubungannya kan. Itu kan hubungan kasih itu. Hubungan cinta kasih. Inilah yang dikatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Karena gambaran Allah adalah firman mengasihi Bapa dicurahkan oleh Roh Kudus. Hubungan cinta kasih. Loh. Iya. Disamakan suami istri, iya bro. Iya, hubungan kami dengan Allah itu seperti suami istri. Karena tidak ada batasan. Istri itu kan satu. Makanya demikian mereka tidak menjadi dua. Melainkan satu daging. Tubuh dan darah Yesus itu sudah menjadi satu daging di dalam kita. Itulah perjamuan kudus sayang. Inilah darahku yang diserahkan bagimu, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kita makan dalam Ekaristi. Satu daging. Itu, tapi jangan kotor otak kau. Otak kau kan udah kayak keledai. Otak kotor. Loh, perkawinan itu ibadah, say. Perkawinan itu sakral, kudus, bersih, suci. Yang kotor itu perjinahan. Tuh. Kok kamu ini pernikahan itu kok kotor? Oh, perkawinan itulah halal. Perkawinan itu suci. Makanya hubungan kami dengan Allah itu hubungan suci. Antara Allah dengan manusia itu suci. Jadi jangan berselingkuh, jangan kotor, jangan kok kayak binatang otaknya. Sampai sini paham? Nah, kalau perjinahan itu kan sesuatu yang tidak legal, tidak halal. Kalau menikah itu halal, makanya dikatakan tadi ya, perjamuan kawin anak domba. Paham sampai sini? Hadir bun, kau lama kali kau hadirnya Ciliung. Udah 4 jam aku, udah 8 SKS aku. Iya, HBD bun, mana? Kue ulang tahunnya telat. Sudah sampai sini paham? Harus seperti itu penjelasannya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan perjamuan kawin anak domba. Artinya adalah menyatunya Allah dengan umatnya, dengan gerejanya. Itulah perjamuan kawin anak domba. Ini yang kita kenal sebagai surga. Sorga. Jadi sorga itu adalah keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah, bukan syurga. Nah, si Bang Muhammad ini salah paham, dikira di sorga itu ngewong.
Alkitab dikatakan gini kan, kerajaan surga seumpama mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Ini makanya saya bilang, ya, makanya kalau ke gereja jangan sudah setengah. Jadinya dia salah paham. Oh, di surga ngewong. Aku udah feeling karena ikon Tuhan Yesus bawa kitab kehidupan aja dikirain Tuhan Yesus itu nerima Injil. Iya, salah tafsir. Makanya gue bilang, itu baca kitab kita, tapi salah paham, dimaknai secara letterlek. Makanya, tapi saudara-saudara, kesibukan para lelaki. Dia salah paham, padahal ini perjamuan kawin anak domba ini adalah dalam roh. Dalam keilahian, bukan dalam kodrat yang fana gitu loh. Iya, makanya orang ini salah paham. Otaknya si Bang, mana tadi Abang, ya salam Bang Denny, ada Bang Muhammad namanya. Makanya dikira dia ya kan, hohe-hohe. Bukan. Jika firman Tuhan ini menguatkan imanmu, tuliskan amin di kolom komentar. Bagikan kepada orang yang kamu kasihi. Dan jangan lupa subscribe agar semakin banyak jiwa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan.